Delau Cafe episode 14 diawali dengan kelanjutan episode sebelumnya, di mana acara anggota Dewan Choi Hyo-ha berhasil dibuat kacau oleh tim Delau Cafe. Adegan kemudian memperlihatkan Cheo Hong yang menghadapi kekesalan Lee Byun Wong karena berangkasnya telah dibobol. Cheo Hong pun kemudian diajak untuk bertemu dengan Choi Hyo-ha dan orang-orang yang terlibat lainnya. Di sisi lain, tim Delau Cafe merayakan keberhasilan langkah awal mereka. Saat pesta, Jung Ho mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan baru sebuah permulaan. Berita tentang anggota Dewan Choi Hyo pun terus tersebar di televisi. Pihak Choi berusaha untuk merubah skandal yang ada dan menyerang Song Hwa dengan tuduhan pemerasan. Song Hwa kemudian menelpon Yuri dan mengatakan bahwa Yiseo mengalami masalah di TK-nya. Saat sampai, Jung Ho pun mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana Yiseo dapat bertengkar dengan Sobin. Song Hwa ternyata telah diolok-olok, yang membuat Jung Ho kemudian menyeret ibu Sobin ke kantor polisi. 수빈이 어머니는 저랑 같이 가까운 경찰서로 가시죠. 가서 Adegan berganti, dan kini Jung Ho pergi bersama dengan Song Hwa dan Yuri ke kantor kejaksaan. Mereka pun bertemu dengan seorang penyidik dan melakukan pemeriksaan. Perdebatan sempat terjadi karena beberapa hal, dan Jung Ho juga Yuri sempat dibuat kesal karenanya. Saat perdebatan tengah berlangsung, sang jaksa penuntut baik Goodman muncul. Pria itu adalah sosok senior bagi Jung Ho dan Yuri. Ia juga merupakan mantan Yuri saat masih berkuliah. Ketiganya akhirnya mengobrol. Setelah mereka bertiga bercerita tentang masa lalu yang mereka lalui, akhirnya mereka pun membicarakan kasus Song Hwa. Saat sedang berdiskusi, Chairman Lee tiba-tiba mengirim Jung Ho sebuah pesan dan memintanya untuk bertemu kakeknya itu. Ternyata kakeknya telah mencoba untuk membuat Jung Ho pergi ke sebuah blind date. Jung Ho pun langsung pergi dan menemui kakeknya untuk meminta penjelasan tentang apa yang pria itu lakukan. Sang kakek ternyata tidak merestui hubungannya dengan Yuri, dan kemudian sang kakek mengatakan bahwa Yuri bukanlah orang yang pantas untuk Jung Ho, yang membuat Jung Ho dibuat kesal karenanya. Saat pulang, Jung Ho pun memutuskan untuk pergi ke sebuah toko berlian. Ia pun memikirkan kata-kata kakeknya dan seniornya. Ia segera bertemu dengan Jin Ki dan bertanya tentang bagaimana pria itu melamar Seon. Jung Ho ternyata telah membeli sebuah cincin untuk Yuri. Jung Ho pun menceritakan rencananya kepada temannya tersebut. Jige mencoba untuk memberikan saran kepada pria itu. Jung Ho pun memberikan detail tentang rencananya dengan bantuan Jingki untuk mempersiapkannya. 생각만 해도 오글거린다. 내랑 딱지색이야. 너 뭔지 알지? 너 혼자 알아서 해라. 나 안 되겠다. Kini Yuri diperlihatkan menemui Song Hwa di sebuah rumah makan, dan mereka pun mengobrol. Yuri menceritakan bagaimana tidak ada orang yang berani untuk membantu Song Hwa melawan Choi Hyo-ha. Tapi kemudian Song Hwa menyampaikan bahwa dirinya tidak menyesal telah berbicara. Yuri kemudian pulang, dan ternyata ia menunggu kepulangan Jung Ho. Jung Ho kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah pergi ke sebuah blind date karena perintah kakeknya. Yuri yang mendengar terlihat tidak masalah, namun kemudian Jung Ho merasa heran dengan respon gadis itu. Baik Gunman kemudian mengirim Yuri pesan, membuat Jung Ho semakin kesal. Di rumahnya, Jung Ho menatap cincin yang baru saja ia beli dan mengingat kata-kata Yuri dan hubungan keduanya. Dengan senyuman di bibirnya, Jung Ho mulai menyusun rencana untuk melamar Yuri. Keesokan harinya, Engkwang dan Jun pergi untuk menemui seseorang, namun kemudian mereka diusir. Di luar, Jun mulai menceritakan kisahnya saat wajib militer. Kisah Jun tersebut cukup membuat pria yang mereka kunjungi mau mendengarkan kata-kata Jun dan Engkwang. Pada akhirnya, mereka berhasil membujuk pria itu untuk menceritakan kisahnya saat bekerja untuk Dewan Choi Hyo-ha. Ia mengalami hal yang sama dengan Song Hwa. Yuri pun kemudian mencoba untuk meyakinkan pria itu untuk bersama-sama melawan sosok Choi Hyo-ha. Song Hwa tiba-tiba datang sambil menangis melihat orang yang juga mengalami hal sama dengannya. Song Hwa pun terus meminta maaf kepada pria itu. Pada akhirnya, pria itu memutuskan untuk membantu Song Hwa. Di Delau Cafe, Song Hwa berusaha untuk menenangkan dirinya, dan Engkwang hadir di sampingnya. Engkwang pada akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Song Hwa dan meminta wanita itu untuk menerima kebaikannya. Setelahnya, Song Hwa kemudian pergi untuk kembali menemui yang lainnya di ruangan Yuri. Yuri pun menjelaskan rencana mereka untuk membuat semua orang yang mendukung Choi Hyo-ha untuk berhenti membantu pria itu. Jung Ho kemudian bertemu dengan Baek Gunman dan keduanya mengobrol. Jung Ho mengungkapkan berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Choi Hyo-ha dan komplotannya. Ia mencoba untuk mendorong Baek Gunman untuk mengungkapkan semua hal tersebut. 왜 이렇게 못 알아들어? 이 판의 주인공은 너야, 너. Sementara itu, Lee Byun Wong sedang bertemu dengan Cheo Hong, dan Cheo Hong berusaha untuk memberikan saran kepada pria itu. Lee Byun Wong kemudian berusaha untuk membuat Cheo Hong mengkhianati Yuri. Cheo Hong kemudian disiksa oleh Lee Byun Wong dan ia segera menelpon Yuri sambil menangis. Cheo Hong kemudian mengatakan bahwa ia akan segera memutuskan hubungannya dengan Lee Byun Wong, dan ia siap untuk membantu Yuri untuk menyelesaikan kasusnya.
Jungho dan Yuri pergi untuk bermain golf dengan seorang kenalan Cheo Hong yang hadir di tempat kejadian saat Songhwa dilecehkan. Yuri kemudian berbicara dengan sosok Kwon Jae-shin. Di lapangan golf, mereka pun meninggalkan Kwon Jae-shin untuk berpikir. Ketika Jungho dan Yuri hanya berdua, Jungho kemudian menanyakan tempat apa yang gak disitu sukai. Hal tersebut membuat Yuri dibuat bingung. Lee Byung-won kemudian bertemu dengan sosok Kwon Jae-shin dan yang lainnya. Mereka bertiga berusaha untuk berdiskusi tentang masalah Choi Yo-hwa. Choi Yo-hwa kemudian mendapatkan rekaman pembicaraan mereka semua. Apa yang ia dengar pun membuat pria itu marah dan segera pergi untuk menemui Chairman Lee. Chairman Lee pun memerintahkan Choi Yo-hwa untuk mengakui kejahatannya. Dan ia juga memerintahkan untuk menarik Lee Byung-won untuk jatuh bersamanya. Choi Yo-hwa pun berjalan sendiri dan Yuri bersama dengan Seon menemuinya. Pada akhirnya, Choi Yo-hwa pergi ke kantor polisi dan mengakui apa yang ia lakukan. Mendengar perkataan Choi Yo-hwa, Songhwa dibuat kesal dan meledak dalam amarah. Choi Yo-hwa pun kemudian memberikan sebuah flash disk kepada Seon. Pria itu membocorkan segala kejahatan kelompoknya dan membuat mereka berada dalam masalah. Berita tentang kejahatan anggota Dewan Choi Yo-hwa pun terungkap. Dan juga kasus Lee Byung-won yang mengundang deretan politikus pun ikut naik ke publik. Baik Gun-wan menjadi sosok jaksa yang akan mengungkapkan kasus tersebut. Semua orang di Lau Cafe pun merasa lega dengan apa yang terjadi. Setelah semua selesai, Jungho dan Yuri pun mengobrol. Jungho mengatakan bahwa mereka tidak pernah pergi berkencan. Jungho pun mengajak Yuri untuk berkencan malam itu. Keduanya menghabiskan waktu bersama di sebuah restoran. Ternyata Jungho telah mempersiapkan sebuah lamaran. Namun karena kata-kata Yuri, Jungho pun dibuat kewalahan mencoba untuk menghentikan rencananya sendiri. 고객님, 디저트인데요. Sementara itu, Lee Byung-won akhirnya menemukan bahwa ayahnya ada orang yang berusaha untuk menjatuhkannya. Malam itu, Lee Byung-won pun kemudian datang ke kamar ayahnya. Kembali ke Yuri dan Jungho, keduanya pulang ke rumah Jungho. Yuri pun meminta maaf tentang sikapnya hari itu. Yuri juga mengungkapkan bahwa ketika bersama Jungho, ia merasa lebih tenang dan ia menikmati waktunya bersama dengan Jungho. Jungho yang mendengar pada akhirnya memutuskan untuk melamar Yuri. Sekian rangkuman drama Korea The Lau Cafe episode 14. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih.